Berbicara tentang kedatangan Tuhan, itu adalah misteri meterai ketujuh. Meterai ketujuh adalah misteri kedatangan Tuhan. Wahyu 8 ayat 1, sunyi senyap selama setengah jam di sorga. Ya kan? Nah, misteri apa di balik sunyi senyap? Yang pertama adalah ketujuh guru yang di Wahyu 10 ayat 3 dan 4 memegang misteri kenapa sorga sunyi senyap. Pegang itu. Yang kedua, berbicara tentang kedatangan Tuhan, Tuhan datang 3 kali. Yang pertama adalah menebus mempelai wanita di Kalvari, menumpahkan darahnya. Itulah kedatangan Tuhan yang pertama. Kedatangan Tuhan yang kedua adalah pertemuan di udara. Itulah rapture, pengangkatan. Tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Kedatangan Tuhan yang ketiga adalah Tuhan turun memerintah di milenium bersama dengan mempelai wanitanya. Itulah kedatangan Tuhan yang ketiga di bumi. Kedatangan Tuhan yang pertama sudah selesai, dan itu adalah proses pembelian. Kedatangan Tuhan yang kedua adalah Tuhan mengambil mempelai wanitanya, dan kedatangan Tuhan yang ketiga adalah untuk memerintah bersama mempelai wanita. Jadi misteri meterai ketujuh adalah berbicara tentang misteri kedatangan Tuhan yang terdiri dari 3 rangkap misteri, yaitu adalah 1 Tesalonika 4, Tuhan sendiri turun dari surga dengan seruan, suara penghulu malaikat, dan sangkakala Allah. Seruan sudah digenapkan di dalam pelayanan Brother Branham. Pelayanan Brother Branham adalah pelayanan Kristus sendiri, anak manusia, A huruf besar, yang disingkapkan, yang dimanifestasikan oleh pelayanan anak manusia, A huruf kecil, yaitu Branham. Dan pelayanan Brother Branham adalah pelayanan utusan terang di waktu senja, seperti Eliezer. Pelayanan Brother Branham adalah pelayanan seperti kepala penyabitnya, Boas, di lantai atau di ladang penuaian. Itulah misteri meterai ketujuh, dan itu adalah seruan. Dan misteri ini adalah untuk mengumandangkan ketujuh huruf yang dilarang dituliskan oleh Yohanes. Jangan tulis Yohanes, apa yang kau dengar dari ketujuh guru itu. Dan guru adalah suara Allah. Dan ketujuh guru adalah misteri kebenaran yang terdapat di dalam ketujuh meterai. Dan jika ketujuh guru ini disingkapkan dengan jelas, maka itulah yang akan memulihkan, mengembalikan akan hati anak-anak Allah kembali kepada hati bapak-bapak Pentakosta, para rasul. Jadi harus menunggu berkumandangnya ketujuh guru untuk meterai-meterai tersingkap. Karena ketujuh guru yang memegang misteri kenapa surga sunyi senyap selama setengah jam di Wahyu 8 ayat 1. Haleluya. Dan misteri ketujuh, misteri meterai ketujuh, misteri kedatangan Tuhan ini sudah dituliskan di Alkitab di dalam pralambang, bayangan,
yang ada di Perjanjian Lama. Ingat, meterai ketujuh adalah misteri kedatangan Tuhan. Dan Alkitab dibuka dengan meterai ketujuh, dan Alkitab diakhiri dengan meterai ketujuh. Dan jika meterai ketujuh adalah misteri kedatangan Tuhan, dengan 3 rangkap misteri, yaitu adalah seruan, pesan, seruan adalah pesan, dan itulah bagian Brother Branham. Dan pesan ini, seruan ini, misteri ini tersingkap sesudah berakhirnya Perang Dunia Kedua dan sesudah Israel kembali ke tanah airnya di tahun 1948 menjadi negara yang berdaulat. Antara sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7, antara Perang Dunia Kedua dan Perang Dunia Ketiga. Dan kembali ke Alkitab, maka kita bisa melihat Alkitab dibuka dengan meterai ketujuh. Dan kita bisa melihat Roh Allah melayang-layang dan kemudian menghidupkan setiap benih. Jadilah terang. Dan terang adalah Kristus. Yesus katakan, akulah terang dunia. Dan yang dibutuhkan oleh benih adalah terang. Karena benih-benih itu sebelumnya tersembunyi berada di bawah air. Dan ketika terang datang, maka terang memisahkan terang dan gelap. Dan terang adalah firman yang tertulis, yang sudah dinubuatkan, dan kemudian waktunya tiba, firman yang dinubuatkan, yang dituliskan itu tergenapi. Itulah terang. Jadi harus paham dulu. Di dalam kasus Kejadian pasal 1, Tuhan sudah memiliki rencana itu di dalam pikiran dia. Dan ketika dia mengucapkan, jadilah terang, dan terang ada, itulah penafsiran dari pikiran Allah. Jadi terang adalah penafsiran dari nubuatan yang tertulis dan menjadi genap. Haleluya. Bisa nangkap? Itulah terang. Kita harus, saudara harus tahu definisi terang. Karena Yesus adalah terang dunia. Itulah sebabnya kita berjalan di dalam terang sebagai benih-benih. Sama seperti di Kejadian 1. Benih apa yang dihidupkan di sana? Benih pohon rambutan, pohon apel, pohon ek, pohon aras, pohon-pohon yang lain, pohon-pohon bunga-bunga dan lain sebagainya. Itulah yang dihidupkan oleh terang itu. Jadi Kristus datang dengan pesan di dalam diri nabinya adalah untuk menghidupkan setiap benih yang sudah terlalu lama tersembunyi di bawah naungan gereja. Gereja dalam hal ini adalah denominasi, organisasi, sistem keagamaan manusia yang diorganisasikan. Seperti dulunya Pastor Yohanes berada di bawah bendera GKII. Seperti itu contohnya. Seperti saya dulunya berada di bawah bendera Katolik Roma. Sebagian dari antara Anda di bawah bendera HKBP. Semua nama-nama gereja itu adalah gambaran kegelapan. Karena bukan Tuhan yang mendirikan Protestan, bukan Tuhan yang mendirikan Katolik Roma. Semua nama-nama itu datang dari Lucifer, datang dari setan. Namun Tuhan izinkan hal itu terjadi, karena Tuhan akan mengulang lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan di Kejadian pasal 1. Untuk itulah terang datang dan itulah pesan. Itulah pesan. Pesan ketujuh guru mengumandangkan suara
Dan ketujuh guru datang terkait dengan surga sunyi senyap selama setengah jam. Dan itulah misteri, jangan tuliskan Yohanes. Dan itulah misteri di Daniel 12, sembunyikan Daniel. Karena itu masih untuk masa yang masih jauh, bukan di zamanmu. Sembunyikan di dalam Daniel 12, jangan tuliskan di dalam Wahyu 10 ayat 3 dan 4. Dan sekarang pesan, Tuhan sendiri turun dari surga dengan gulungan kitab yang terbuka di tangannya, sebab meterai-meterainya sudah dilepaskan. Maka ketika dia turun untuk menggenapkan misteri yang tersembunyi dan yang tak dituliskan itu, maka ketika itu tergenapi, maka itulah terang. Dan terang itu keluar dari mulut nabinya. Jadilah terang, sama seperti di Kejadian 1. Dan Nabi mengkhotbahkan meterai-meterai, maka terang dinyatakan. Itulah pesan, itulah roti kehidupan yang turun dari surga. Dan Yesus katakan, akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Jikalau kamu memakannya, maka kamu akan beroleh hidup kekal. Itulah misteri kedatangan Tuhan. Jadi tidak ada sesuatu yang di luar daripada Alkitab, semuanya sudah ada di dalam pralambang dan bayangan. Pesan adalah roti kehidupan yang turun dari surga, makanya kita harus memakan pesan ini. Pesan adalah terang itu sendiri untuk menghidupkan setiap benih, dan kitalah benih-benihnya. Amin. Dan sesudah kita dihidupkan, maka kita menyadari bahwa saya adalah bagian dari 5 perawan bijaksana. Matius 25 adalah misteri kedatangan Tuhan. Meterai ketujuh itu sendiri. Seruan di tengah malam membangunkan 5 perawan bijaksana dan 5 perawan bodoh. Namun hanya yang bijaksana yang memiliki minyak di dalam pelita mereka dan keluar dari rumah itu dan menemui mempelai pria. Haleluya. Karena dikatakan, bangunlah, keluarlah dan temuilah mempelai pria. Dan gambaran itu sama seperti pertemuan Yesus Kristus di Yohanes 11 ketika Marta mendatangi Yesus di tempat yang rahasia. Dan Marta tahu tempat itu. Dan sesudah Marta bertemu dengan Yesus, yang berikutnya Marta memanggil Maria. Marta dan Maria adalah gambaran gereja di akhir zaman. Yesus adalah akulah kebangkitan dan hidup. Itulah meterai ketujuh. Kristus sudah datang di tahapan yang pertama dari 3 rangkap misteri kedatangan Tuhan. Yang pertama adalah seruan di dalam rupa nabi, suara penghulu malaikat, itulah pelayanan mempelai wanita yang saat ini sedang berjalan. Dan yang berikutnya adalah sangkakala Allah. Inilah sangkakala ketujuh yang dinantikan oleh 144.000. Dan inilah sangkakala yang akan membangkitkan mereka yang mati dalam Kristus. Amin. Dan kita yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap. Glory. Sehingga saudara bisa melihat meterai ketujuh begitu sederhana, tetapi terlewatkan dari mata banyak orang. Karena seperti Nabi katakan tadi, gereja-gereja tahu bahwa Tuhan akan datang yang kedua, tapi mereka gagal untuk melihat nubuatan-nubuatan itu sudah digenapkan tepat di tengah-tengah mereka. Mereka tidak bisa melihat koneksi kaitan antara pelayanan Branham dan pertemuan di udara.
dan sangkakala. Mereka tidak bisa melihat itu. Mereka tidak percaya itu. Tapi jangan khawatir, sebab pelayanan Branham adalah pelayanan Eliezer. Dan hanya ada satu Ribka dari antara banyak perawan di senja hari itu, di sumur itu, yang mengenali Eliezer, utusan terang di waktu senja. Hanya mempelai wanita yang bisa mengenali. Dan Ribka dipisahkan dari antara para perawan. Haleluya. Karena hanya Ribka yang berasal dari silsilah yang benar. Yang satu dengan Abraham. Perawan-perawan yang lain yang ada di sumur itu tidak berasal dari silsilah tersebut. Dan Abraham adalah keturunan Sem. Dan Sem adalah keturunan yang menolak untuk tunduk dan menyembah keagamaan Nimrod. Keagamaan politeisme. Dalam hal ini adalah Trinitas. Dan doktrin yang lain yang mengikuti Trinitas itu. Sem menolak, maka gereja yang benar menolak. Dan kita berasal dari keturunan gereja yang benar. Dari pokok anggur yang benar. Dari gandum, bukan lalang. Haleluya. Sehingga misteri ini disingkapkan melalui pelayanan Branham. Dan pelayanan Branham adalah pelayanan anak manusia. Kristus sendiri. Yang sudah berjanji bahwa anak manusia ahur besar akan datang lagi ketika zamannya sama seperti zamannya Nuh dan zamannya Lot. Sesuai dengan Matius 24 ayat 37 dan Lukas 17 ayat 26 sampai 30. Dan di Matius 24 dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Anak tidak, para malaikat tidak, hanya Bapa. Dan Bapanya Yesus adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang dijanjikan untuk diam di dalam kita. Tapi untuk memperoleh Roh Kudus, seseorang harus percaya kepada terang itu. Dan terang itu adalah Maleakhi 4, Nabi Elia yang tergenapi di dalam Branham. Terang itu adalah Wahyu 10 ayat 7 yang tergenapi di dalam diri Branham. Dan seterusnya dan seterusnya. Terang itu adalah Kejadian 18 Elohim yang mendatangi Abraham sebelum Sodom dibakar, yang tergenapi di dalam diri Branham. Mau berapa banyak lagi mau saya sebutkan? Ya kan? Itulah terang. Dan jika seseorang mau menerima terang ini, glory, maka dialah benih itu. Benih yang dihidupkan oleh terang itu sendiri. Amin. Dan benih ini datang dari sang penabur, benih yang baik. Seperti yang dituliskan di Matius 13. Dan penuaian adalah akhir zaman, dan para penuai adalah para malaikat. Haleluya. Dan kita berada di akhir zaman sekarang. Apa buktinya kita berada di akhir zaman? Israel sudah kembali ke tanah airnya. Menggenapkan Matius 24 ayat 32, pohon ara sudah bertunas. Menjadi negara yang berdaulat 1948 dan diakui oleh PBB. Itulah tanda akhir zaman. Itulah tanda musim panas. Itulah tanda penuaian. Karena penuaian adalah di musim panas. Dan penuaian adalah akhir zaman. Dan penuaian adalah tahapan yang terakhir dari masa
tanam. Dari menanam, mempersiapkan tanah, menanam benih sampai dengan penuaian. Dan penuaian sendiri terdiri dari 3 hal, 3 tahapan. Menuai di ladang, lantai pengirikan, dan lumbung. Ya kan? Sabit, tampi, lumbung. Dan proses ini bisa kita lihat di dalam kisah Rut, di kitab Rut. Itulah misteri penebusan dengan berkumandangnya ke-7 guru. Dengan terlepasnya ke-7 meterai dan dengan terbukanya kitab penebusan. Sehingga kita bisa melihat nama-nama kita yang ada di dalam kitab penebusan tersebut. Haleluya. Sehingga kita tahu dan saya tahu, saudara tahu bahwa Anda adalah seorang yang ditebus oleh darah Yesus Kristus di Kalvari. Dan bukti bahwa Anda tahu, Anda melihat namamu di dalam kitab itu, kitab kehidupan anak domba Allah, hidupmu berubah. Hidupmu akan menyelaraskan dirimu dengan Rut, dengan Esther, dengan Ribka, dengan Sarah, dengan Batsheba, dengan Abigail, dengan Maria, dan seterusnya, dan seterusnya. Haleluya. Dan ketika hidupmu sama dengan mereka, maka Anda tahu, kedatangan Tuhan yang kedua, pengangkatan, rapture, adalah milikmu. Karena tidak ada seorang pun yang bisa merubah cara berpikirnya dan hatinya dan hidupnya, kalau bukan roh dan firman. Maka Anda dan saya harus memakan roti kehidupan, terang itu sendiri. Karena roti kehidupan adalah seruan, Matius 25 ayat yang ke-6, 1 Tesalonika 4 ayat 16, dan seruan adalah pesan itu sendiri. Itulah ke-7 guru yang mengumandangkan dirinya melalui mulut Branham. Haleluya. Itulah firman yang tersembunyi, itulah firman yang tak tertulis. Itulah 7 guru, itulah pesan. Dan ketika telinga rohanimu mendengar, Anda percaya, iman timbul dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. Amin. Dan imanmu bertumbuh dari iman kepada iman, iman kepada iman. Haleluya. Sampai kepada kesempurnaan. Sebagai anak yang diadopsi. Di zaman pengadopsian, di zaman mempelai wanita, di hari yang ke-8, ketika sang merpati itu, amin, di hari yang ke-8 2000 tahun yang lalu, terbang. Dan dia terlihat berbelang-belang karena dia dilumuri oleh darah. Hari yang ke-8 di hari pentahiran, di hari pendamaian, maka darah itu memercik kepada pasangannya. Dan pasangan sang merpati adalah merpati betina, yang tidak lain adalah mempelai wanita. Hidupmu ditebus di Kalvari. Dan sekarang misteri penebusan disingkapkan di bawah pelayanan Branham dengan berkumandangnya ke-7 guru. Sehingga 7 guru tidak lagi misteri. Amin. 7 guru yang dulunya dilarang ditulis, tapi yang sekarang dikumandangkan. Dan itu membangunkan mempelai wanita dari spiritual amnesia. Itulah sebabnya gereja gagal untuk mengenali bangunnya mempelai wanita. Dan bangunnya mempelai wanita adalah sebuah revival. Kebangunan rohani. Mempelai wanita sekarang sedang revival. Haleluya. Karena hatinya bertumbuh, berkembang, bergelora, berkobar-kobar. Mendengarkan pesan demi pesan yang disampaikan. Dan bangunnya mempelai wanita adalah sebelum Israel memperoleh pendamaiannya di bawah sangkakala ke-7. Seruan, suara penghulu malaikat, sangkakala Allah. Itulah sangkakala yang terakhir. Itulah meterai ke-7. Itulah misteri kedatangan Tuhan. 3 kali Tuhan datang. Dia datang disalibkan,
sebagai anak domba. Dia datang yang kedua, dia akan datang mengambil mempelai wanitanya di dalam pengangkatan rapture. Dia datang yang ketiga bersama dengan mempelai wanitanya memerintah di bumi selama 1000 tahun. Haleluya. Dan pemerintahan di bumi 1000 tahun adalah sesudah perang Harmagedon. Amin. Sesudah perang dunia ketiga. Sehingga misteri akan penebusan ini, sunyi senyap di surga selama setengah jam ini, misteri ini disingkapkan antara perang dunia kedua dan perang dunia ketiga. Haleluya. Dan disinilah tampil mempelai wanita. Amin. Sesudah misteri disingkapkan oleh pelayanan Branham, nabi bangsa kafir, dengan 3 pelayanan di dalam dirinya, yaitulah pelayanan Kristus, anak manusia, A huruf besar, Elohim, Kejadian 18, pelayanan Musa, mengeluarkan Israel dari Mesir, mengeluarkan mempelai wanita dari tradisi Pentakosta, karismatik, amin. Pelayanan Elia, memulihkan mezbah, dan berhadapan dengan nabi-nabi palsu di Gunung Karmel. Demikian juga dengan pelayanan Branham, mengeluarkan kita di eksodus spiritual dari sistem keagamaan yang diorganisasikan oleh misteri Babel. Dan kita lah orang-orang yang dipulihkan, gerejanya dipulihkan, pohon mempelai wanita dipulihkan. Amin. Haleluya. Dan pelayanan Kristus dengan tanda Mesias, mengetahui pikiran dan hati manusia. Haleluya. Dan tanda yang terakhir bagi dunia ini adalah Elohim lagi di dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia yang siapa? Branham. Kejadian 18 sebelum Kejadian 19. Kejadian 18, Elohim di dalam tubuh manusia menyatakan dirinya kepada Abraham sebelum Sodom dan Gomora dibinasakan. Haleluya. Itulah misteri Maleakhi 4. Aku akan mengutus Nabi Elia sebelum datangnya hari Tuhan penghakiman. Api. Sebelum datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan yang menakutkan. Yang besar dan yang menakutkan. Elia harus tampil, ayat yang ke-6, Maleakhi 4, untuk memulihkan hati anak-anak kembali kepada hati bapak-bapak, dan menunggu berkumandangnya ke-7 guru. Haleluya. Dan itulah pelayanan akhir zaman. Itulah anak manusia A huruf besar di dalam anak manusia A huruf kecil. Kristus di dalam Branham. Wahyu 10 dengan kitab yang terbuka. Dan mempelai wanita memakan gulungan kitab yang terbuka. Dan sekarang bernubuat lagi. Wahyu 10 ayat 8 sampai 11. Sesudah Anda diterpa terang, benih dihidupkan. Sesudah Anda memakan roti kehidupan, amin, maka Anda beroleh hidup kekal. Sesudah Anda memakan gulungan kitab yang terbuka, maka Anda bernubuat lagi. Ya, banyak istilah tapi menunjuk yang sama. Jangan bingung dengan istilah. Semua istilah menunjuk yang sama. Tidak ada perbedaan. Betapa kayanya Tuhan memperlihatkan misterinya dari berbagai sudut pandang. Dari timur, dari barat, dari selatan, dari utara. Dari utara, selatan. Amin. Kita bisa melihat 4 sisi. Dan menjadikan mempelai wanita, gerejanya adalah kelanjutan kitab tindakan. Kristus di dalam gerejanya yang sejati adalah kelanjutan kitab tindakan. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Itulah misteri kedatangan Tuhan. Jadi kalau bingung ulangi saja Zoom ini. Ulangi, kalau nggak ngerti hafalkan aja. Kalau udah hafal nanti pasti ngerti. Hafal aja enggak, bagaimana mau ngerti? Tapi ini bukan hafalan. Ini adalah pengertian sorgawi. Dari nas ke nas, dari nas ke nas, dari nas ke nas. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Ya. Yeremia lah gambaran Brother Branham.
Yeskiel lah gambaran 5 jawatan. Lagi-lagi kita bisa melihat. Ya. Yeremia, Yesaya menubuatkan yang sama. Yang berikutnya lah Yeskiel. Yeskiel lah seorang yang memakan gulungan kitab. Gambaran mempelai wanita memakan gulungan kitab. Amin. Tapi Yeskiel juga adalah gambaran pelayanan William Branham. Tergantung konteksnya kita berbicara. Haleluya. Karena kepada Yeskiel dikatakan, hai anak manusia, katakan pada Israel. Apakah kamu percaya atau tidak? Katakan pada mereka, kamulah bangsa pemberontak dan di tengah-tengahmu ada seorang nabi. Itu kata Yeskiel pasal 2 ayat yang kelima. Jadi Yeskiel juga gambaran pelayanan Branham. Karena Branham adalah seorang nabi. Anda dan saya bukan nabi. Karena nabi adalah seorang pelihat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada yang belum mengerti? Karena ini adalah pelajaran yang diulang lagi. Tapi tidak masalah. Karena biasanya sebuah pertanyaan akan bisa mewakili yang lain. Dan pengulangan itu adalah baik, karena firman harus diulang-ulang sampai itu terpahat di loh-loh hatimu. Sama seperti makan, Anda makan berulang-ulang. Ada yang makan 1 hari untuk setahun, enggak ada kan? Anda makan berulang-ulang. Anda bernapas pun berulang-ulang, ya kan? Sedot, keluar, sedot, keluar. Ada yang napas sekarang disimpan di sini untuk 1 bulan? Enggak ada kan? Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bisa nangkap semuanya? Siapa yang mengerti? Silakan angkat tangan karena saya enggak mendengar. Amin. Baristorus ngerti? Jangan sampai nanti saya tanya enggak ngerti. Bartorus ngerti? Amin, puji Tuhan. Ya. Ini baik untuk yang lama, ini juga baik untuk yang baru. Ya, silakan yang lain. Kalau ada yang belum jelas, sambil menikmati hidangan tersedia di depan Anda masing-masing. Ada yang lain? Karena biasanya kalau sudah dilontarkan satu pertanyaan dan pertanyaan ini cukup pertanyaan yang cukup dalam dan berat, maka biasanya akan muncul yang berikutnya. Shalom. Shalom. Ya, Shalom, salam, Pastor. Brother Yusuf di Jawa Tengah. Ya, ini shalom saudara-saudariku yang mulia. Shalom, shalom semua. Ini ada Pak Hanadi mau bertanya, Pastor. Ya. Pak Hanadi, pertanyaannya, apakah orang-orang yang sudah belum mengerti? Hah? Orang-orang yang belum mengerti kebenaran ini, yaitu yang di gereja-gereja itu, gerejawi itu mati mengalami kematian. Orang-orang yang gereja-gereja denominasi, organisasi, kan banyak yang mengalami kematian katanya. Kemana? Bedanya apa sama orang yang mengerti kebenaran? Bedanya dengan orang yang sudah mengerti kebenaran, yang sudah dalam pesan, mengalami suatu kematian. Apa orang-orang pesan akan mengalami suatu kematian? Sebelum pengangkatan. Ya. Kalau soal mati sudah banyak saudara-saudara kita yang sudah mati dalam Kristus, termasuk William Branham. Ya. Makanya tadi saya katakan misteri kedatangan Tuhan adalah sangkakala Allah adalah untuk membangkitkan mereka yang mati dalam Kristus, yang sudah ada di sepanjang zaman yang lampau selama kurun waktu 2000 tahun, dan kita yang masih tersisa, yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap. Ya. Kalaupun besok ada yang mati, nggak jadi persoalan itu. Pastikan di dalam Kristus dipenuhi Roh Kudus. Mati keuntungan, hidup untuk Kristus. Ya, sederhana aja.
Karena secara usia kasat mata banyak di antara kita yang ngantri untuk mati. Ya kan? Secara kasat usia mata kan banyak yang ngantri. Ada Sister Louis di sini, ada siapa lagi ini, ada Bertombang di sini ya toh. Secara kasat mata kan gitu. Jadi kalaupun besok atau 1 bulan kemudian meninggal dalam Kristus, pastikan memiliki meterai Allah. Maka ketika sangkakala besar, sangkakala terakhir berbunyi, maka yang mati akan bangkit lebih dahulu, maka yang hidup akan diubahkan dalam sekejap. Haleluya. Tidak ada perbedaan antara yang mati dan yang hidup. Satu aja yang kita harus pastikan, miliki meterai Allah. Haleluya. Dan hanya pesan di akhir zaman ini yang menyediakan meterai Allah. Karena pesan ini adalah Kristus sendiri, seperti Kristus 2000 tahun yang lalu, seperti Allah di Kejadian 1 ayat 1. Amin. Roh Allah. Ya kan? Zoe. Berarti rohnya Allah melayang-layang. Datang pada benih. Nah sekarang yang turun adalah Tuhan Allah. 1 Tesalonika 4, ayat 10. Elohim, Kejadian 18. Maka setelah Allah turun, rohnya dijanjikan. Untuk menerima roh, Anda harus mendengar firman, pesan. Haleluya. Firman adalah roti kehidupan. Firman adalah makan dagingku dan minum darahku. Daging dan darah itu adalah pesan di akhir zaman. Sama, sarupa, podowai. Jadi kalau nggak menerima pesan, nggak mau memakan roti kehidupan, tidak akan ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada kebangkitan. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada pengubahan tubuh. Haleluya. Dan Roh Kudus hanya untuk mereka yang nama-namanya ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Kitab penebusan yang dulunya termeterai dengan 7 meterai, tapi di akhir zaman melalui pelayanan Branham, meterai-meterai dilepaskan, kitab dibuka, dan kitab di tangan malaikat besar, Kristus di ayat 10, dan kitab kemudian di dalam perut mempelai wanita. Karena mempelai wanita memakan gulungan kitab yang terbuka. Amin.